Oke baik dulur-dulur, kembali lagi kita masih di Loka kita Perlano UMKM, masih bersama dengan Pak Idham Riano Esos dan juga Cak Rini dari Snack Cak Rini ya ini namanya ya. Oke baik, nah Pak Idham tadi kalau kita lihat ini ada kaitannya dengan Palembang Bangkit. Untuk Ya, saat ini Palembang Bangkit menaungi ada berapa UMKM nih? ya sebetulnya UMKM yang ada di Palembang ini jumlahnya banyak sekali ya, Dindar ini ya. Itu bisa ribuan, tapi yang terdata di kita ini mungkin baru ratusan gitu ya. Nah, Ratusan. ini kita juga memberikan peluang apabila ingin kita kepada UMKM UMKM yang sudah menghubungi kita. Oke. Tentunya karena UMKM di Sumsel ini dan Palembang ini jumlahnya banyak sekali dan ribuan. Oke. Nah, ini sudah tentu tidak bisa hanya pemerintah saja tapi juga kita sebagai ormas juga harus membantu, mendorong, membina, lalu kemudian juga memberikan permodalan, kemudian fasilitas-fasilitas lain. Oke. Nah, tentunya. Oke, baik. Cak Rini, kalau dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Idham mengenai program dan juga sebagai pembinaan juga sudah melakukan banyak hal, bagaimana nih impact atau dampak yang sudah dirasakan oleh Cak Rini? Alhamdulillah ya, dengan adanya bantuan dan juga eh, Binaan. binaan juga dari berbagai kalangan ya, dari instansi pemerintah ataupun dari instansi dari swasta, ormas swasta juga. Alhamdulillah kita merasa sangat terbantu para UMKM yang kecil ini gitu. Oke. Ya seperti yang menengah ataupun kecil. Termasuk program yang sudah dirasakan dari Palembang Bangkit juga ya? Ya betul. Apa tuh yang sudah ini salah satunya tuh? Salah satunya itu ada pengadaan dana untuk Modal. modal. Oh ini sudah ada pencairan gitu ya? Belum. Oh, belum ya? Untuk tahun ini Maksudnya belum. Untuk tahun ini belum. Oh, untuk tahun kemarin ini. sudah. Oh, udah Itu ya? jadi kita maunya untuk ke depannya makin lebih bagus lagi. Oke, nah tahun kemarin sudah sempat ada bantuan juga nih Pak Idham ya. Ya. Ini bentuk dalam seperti apa nih kepada teman-teman UMKM yang di bawah naungan Palembang Bangkit? Ya macam-macam, ada berupa fasilitas tempat jadi tidak hanya melulu dana ya. Jadi juga nanti semuanya ini kan tentu akan kita inventarisir bagaimana agar supaya UMKM yang ada di Palembang ini terutama yang di bawah binaan kita ini akan mendapatkan fasilitas Permodalannya. baik tempat maupun permodalan walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Aha. Karena kita akan bagi-bagikan dengan yang lain yang belum mendapat, yang memang layak untuk kita bantu. Biarnya UMKM itu kan adalah pengusaha ekonomi lemah dan tentunya harus diberikan dorongan-dorongan dan akselerasi dari kita sebagai ormas agar supaya mereka ini mampu tegak berdiri, dapat bersaing dengan para pedagang-pedagang lainnya. Tentunya itu kan. Oke baik. Nah ini kalau mengenai dapur Cak Rini ya kita pengen tahu mengenai resepnya ini kalau dalam pembuatan keripik nih terlebih dari keripik Sanjaya tadi tuh prosesnya itu di apain dulu nih Mbak sampai rasanya tuh benar-benar kayak renyah gitu dan juga terkesan tidak lembek begitu. Eh, Pertama mungkin kita mencari kualitas ubinya yang bagus. Aha. Terus setelah itu baru kita persiapan untuk cara pembukaannya itu pun juga harus ada cara juga kan Oke. supaya dia lebih bagus. Terus kita diamkan setelah dikasih kayak kapur siri gitu. Oh dikasih ke sini. Kapur siri terus didiamkan supaya dia lebih bagus Meresap ya. meresap, dia lebih purih gurih kayak gitu kan, Renyah. garingnya. Nah terus jadi baru kita siapkan bumbu-bumbunya. Setelah itu setelah penggorengannya baru dia kayak baladonya itu, baladonya bukan sembarangan balado dia kan, baladonya cabenya itu betul-betul cabenya yang asli. Terus baru dibikin kayak dimarinasi gitu. Oke. Jadi sampai dia lembut gitu kan. Jadi lumayan panjang juga ya prosesnya ya Mbak Rini ya. Oke baik.
Dan kalau buat strategi pemasaran tadi sudah disampaikan mulut ke mulut, cuma ini kan kita di zaman digitalisasi. Semua masyarakat itu sudah melek teknologi, termasuk semua orang itu pasti sudah bermain media sosial begitu ya. Nah, untuk pemanfaatan media sosial dalam bidang usaha yang digeluti oleh CR ini bagaimana nih? Atau tidak menggunakan media sosial atau malah justru ini akan baru dimulai? Sudah mulai saya bermedsos. Mohon maaf ini mic-nya agak ke samping nih, jadi suaranya kurang dapet ini ya. Jadi kita memang udah mulai di medsos ya, ya Kak ya. Terus kita pun sudah mulai juga seperti kejar antar bola ya, kita gitu. Jadi kalau yang di medsos itu memang harus kita lakukan karena biar lebih meluas, menyebar. Apalagi seperti sekarang kan sudah ada TikTok, Facebook, gitu kan, Instagram, ya kan. Nah kita bisa promosi lewat wadah seperti itu. Oke, jadi kayaknya semua bisa terbantu ya melalui medsos itu tadi ya. Iya. Nah kalau Pak Idham bagaimana nih efektivitas ketika penggiat UMKM memanfaatkan teknologi seperti media sosial? Apakah ini juga akan menjadi satu fokus dari Palembang Bangkit yang nanti akan memberikan pembinaan begitu? Ya tentu ini kan sebuah peradaban ya. Kalau dulu kita tidak mengenal digital kan pada beberapa tahun yang silam, sekarang ini kan mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Karena tanpa itu semua kita tidak bisa, tidak bisa dan agak kesulitan ya Dinda ini ya. Betul. Oleh karena itu mungkin kita bisa share di grup-grup WhatsApp, kemudian kita umpamanya ada situs tersendiri nanti UMKM kan, nah jadi harus dimanfaatkan itu. Betul. Nah karena tanpa itu kita tentu akan mengalami sebuah kendala yang barang tentu ini akan berpengaruh kepada proses pemasaran untuk menggeliatkan UMKM ini. Jadi sangat perlu dan penting kita di Instagram, maupun di Facebook, di grup WhatsApp kan, kemudian TikTok, ya semualah harus kita share ya. Dari ini sebagai pelaku UMKM. Dan ini kita tentunya harus melakukan penyesuaian dengan situasi dan peradaban saat ini. Nah ini kan usaha yang digeluti oleh CRN ini udah jalan 2-3 tahun nih. Untuk edukasi juga mungkin ya, atau pengalaman yang sudah dilalui oleh Mbak Rini ya pada saat awal merintis usaha ini. Permodalannya bagaimana nih Mbak? Apakah ada tabungan atau bahkan justru bisa nih dengan solusi kayak peminjaman? Pertama-tama ya masih pakai uang saku sendiri. Uang saku sendiri ya. Tadinya kan suka jajan ya, lihat kayak gitu. Anak-anak udah mulai besar, gitu kan, suka jajan daripada jajan di luar, gitu kan. Saya buat sendiri, terus lama-lama kok kelebihannya bisa untuk dijual. Gitu. Nah ternyata udah mulai ramai, ambil lagi lah yang ini, jajanan pasarnya yang lain gitu, kayak snack-snack yang lain gitu. Nah itu perlu modal ya. Akhirnya ya minta dari yang dari suami mungkin ada support juga ya. Atau ya terus dari kita juga minta tolong juga sih dari ormas ya kan. Jadi semuanya ada solusinya ya. Asal ada keinginan tadi tuh. Betul. Tapi kalau dari Pak Idham melihatnya lebih baik seorang calon pengusaha terkhusus di bidang UMKM ini untuk permodalan awal itu bagaimana tuh? Ya sebenarnya kalau namanya UMKM kan, UMKM ini kan orang yang punya keinginan, punya kemampuan, ya kan, untuk melakukan usaha. Nah usaha ini biasanya kalau mereka ini kan biasanya dari masyarakat UMKM ini kan dari masyarakat menengah ke bawah. Nah biasanya mereka mungkin dengan menjual barang, umpamanya dengan melakukan pinjaman kan ke sana kemari. Nah oleh karena inilah yang perlu Palembang Bangkit akan masuk ke sana. Nah akan masuk pembinaan kita, strateginya bagaimana, lalu permodalannya bagaimana, fasilitasnya bagaimana. Nah ini sebuah rangkaian yang tidak bisa kita pisahkan. Jadi fasilitas, jaringan, kemudian permodalan. Nah inilah tugas daripada kita, tidak hanya pemerintah yang punya kemampuan untuk mendorong pengusaha-pengusaha UMKM ini sehingga mereka itu bisa berdiri tegak sejajar
dengan pengusaha-pengusaha lain. Dan nantinya kita harapkan ke depan itu UMKM ini akan naik kelas, bukan hanya UMKM. Mungkin dia betul-betul menjadi pengusaha yang cukup menengah dan menjadi pengusaha besar. Begitu harapannya. Baik. Dan kalau ke ini lagi nih kita pengen tahu kunci nih. Kunci supaya usaha tetap eksis tuh apa nih? Kalau dari Mbak Rini yang sudah jalan 2 sampai dengan 3 tahun ini. Dijalanin, dihayati, dinikmati. Ini kalau menghayatinya tuh bagaimana menghayati sebuah usaha? Kayak lebih apa ya? Sepertinya ya kita kayak kita mau memberikan, ya kita kan kayak masak gitu ya, memberikan makan. Ya, jadi jatuhnya tumbuhnya rasa ikhlas gitu untuk anak kita sendiri rasanya. Terus kita memberi berjualan memang betul-betul real gitu, masakannya itu gitu. Jangan nambah-nambah supaya lebih enak dikasih bumbu yang apa ya supaya lebih itu. Jadi orang ini tahu ini masakannya ditambah dengan rasa kayak MSG gitu kan. Oke, itu termasuk di situ ya. Tapi kalau buat konsisten seorang penggiat UMKM itu apa nih yang harus dijaga nih konsistennya? Kayak dari bahan mungkin? Iya, kita harus mengutamakan kualitas. Gitu. Itu salah satu konsisten yang harus dijaga. Termasuk juga dalam pelayanan mungkin. Ini mungkin ada pengalaman dapat komen atau dapat kritikan dari pelanggan itu pernah? Pernah. Bagaimana tuh cara menanggapinya supaya pelanggan pun tidak kecewa, namun kritik itu bisa membangun usaha kita juga begitu? Ya, alhamdulillah saya ini kan orangnya suka senyum ya. Jadi ramah gitu ya. Pertama kita harus ramah kalau dalam berjualan. Ya kadang ada yang bilang begini begitu kan, tapi kita tanggapin dengan senyuman dulu. Terus baru kita ngomong. Oh iya Bu begini gitu. Terus ya kita harus bisa dengan berjualan seperti itu kita sendiri yang datang ke orang. Jadi kita tahu sifat orang itu begini. Orang ini harus diginiin, harus dielulukan, harus ya dibaikan, dimanjain gitu. Oke. Nah kalau mengenai jiwa seorang penggiat UMKM, Pak Idham ini apa nih yang perlu ditanamkan? Ya tentunya pertama itu kepercayaan kepercayaan, kemudian kejujuran, dan saya anjurkan kepada UMKM ini agar supaya tidak memberikan bahan kimia, bahan pengawet ya dan lain sebagainya. Karena saya mantan di Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, makanya saya bina agar supaya tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Jadi bahan-bahan yang dari alam ya, ini ya yang kita gunakan sehingga tidak berdampak secara kesehatan kepada masyarakat. Jadi gunakanlah bahan-bahan yang dari alam, yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Tentunya ini akan menjadikan makanan kita makin enak, lezat dan sehat. Baik. Ini ada kaitannya juga dengan perizinan mungkin ya. Kayak buat sertifikasi halal dan juga NIB dan lain sebagainya itu melalui proses itu tadi. Bagaimana bahan kita, bagaimana hal-hal yang menyangkut dengan produksi begitu. Nah kalau dari Cak ini sejauh ini perizinan mungkin sepenting apakah sih, atau bahkan sudah ada perizinan yang didapat gitu? Sangat penting itu ya. Jadi kita bisa kalau sudah ada perizinan di tangan kita, produk kita, jadi kita bisa eksis keluar. Jadi lebih pede ya. Gitu. Kalau buat di Cak ini udah ada izin apa nih untuk usahanya? Izin PIRT, NIB-nya sekarang izin halal gitu ya. Lagi dalam proses ya. Iya, nah kalau dari perannya Palembang Bangkit sebagai jembatan untuk pengurusan perizinan bagaimana nih Pak Idham? Jadi begini, jadi bagi usaha-usaha kecil menengah yang belum mempunyai PIRT itu yang mengeluarkan tuh Dinas Kesehatan. Tapi sekarang ini ada DPMST terpadu, nanti di sana dia harus punya NIB dan sertifikat penyuluhan dulu. Jadi nanti bisa baru terbit PRT itu. Nah, oleh karena itu kalau memang mereka belum punya itu Dinda Idham itu bisa menghubungi kita
nanti kita akan bantu. Oke. Bagaimana UMKM itu nantinya semuanya tersertifikasi, baik PRT, halal, NIB dan lain sebagainya. Semua itu untuk melengkapi mereka. Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya sertifikat itu mereka kan tidak ragu-ragu lagi. Betul. Dan ini bisa lebih memudahkan Ya, untuk betul. kita mendapatkan bantuan baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Oke, Ya, baik. betul. Ya. Dan selain itu juga yang pengen saya tahu juga untuk di 2025 nih apa yang menjadi program fokus Ya. dari Palembang Bangkit lebih khususnya kepada teman-teman Ya. UMKM yang ada Ya. di bawah binaannya tuh. Ya, sudah tentu di samping sosial budaya. Jadi masalah UMKM ini kan masuk masalah sosial ya. Ya, kita anggap ini sangat penting dan kita prioritaskan, makanya sudah kita lakukan untuk membuat proposal dari di tahun 2025 ini. Sebelum Lebaran tadi kita sudah buat. Ya. Nah, sekarang akan kita lakukan finalisasi di bulan Mei ini, dan insya Allah bulan Mei ini akan kita tujukan kepada BUMN, BUMD yang ada di Sumsel Ya. maupun BUMN yang nasional yang ada di sini. Ya, Nah, seperti betul. PTBA, Pusri, kan kemudian Telkom. Nah, kita tahu semua itu kan ada dana CSR itu. Nah, itulah dana Wilmar, CSR itu akan kita mohonkan kan nantinya apabila nanti sudah cair kita dapatkan, akan kita bagikan ke UMKM yang ada di Kota Palembang ini dan nantinya akan kita laporkan secara berkala. Betul, Kayak betul. gitu. Oke. Ya, kalau dari Mbak Rini apa yang pengen disampaikan buat teman-teman UMKM lainnya yang saat ini lagi berjuang untuk menaikkan produknya begitu? Apa ya? Kayak lebih berikan semangat apa yang pernah dilalui oleh CR ini sehingga ini bisa menjadi suatu edukasi juga Ya. bahwa usaha itu pasti mengalami banyak hal gitu. Tidak akan ada hasil kalau tanpa ada perjuangan. Ah, itu. Ya, benar Ustaz. Tidak ada usaha juga yang mengkhianati hasil begitu ya. Benar, iya. Jadi harus tetap semangat dalam pejuang receh. Oh, itu. Receh tapi kalau dikumpul-kumpul banyak ya Pak Idham Jadi ya. banyak dong. Dan jangan lupa Apa tuh? ulet, tekun dan sungguh-sungguh. Itu menjadi salah satu pegangan juga ya Pak Idham ya. Oke, nah kalau CR ini menghadapi situasi kayaknya lagi sepi nih orderan, Iya. tiba-tiba rame lagi, kita lebih kepada ke down-nya dulu atau sepinya dulu. Biasanya CR ini bagaimana menyiasatinya tuh? Ya kita mulai lagi jalan. Mhm. Jalan ya itu Bukan. tanyain lagi. Bukan kalau sepi itu nyanyi-nyanyi dulu. Tambah runyam kagak ini Pak. Iya. Mulai lagi jalan kita ke ya Healing-healing ya? promosiin ya. Mulai bukannya Oh bukan healing bukan, jalan-jalannya tuh ya. Jalan mempromosikan barang kita lagi gitu ya. Ayo, siapa lagi? Payo yang nak nyala makan gitu. Dan untuk mendapatkan produk dari CR ini bagaimana tuh caranya untuk pembelian? Bisa datang ke WhatsApp ada ke kan? WhatsApp ada. Bisa di WhatsApp. Oh, di WhatsApp juga ada ya? Nanti kita bisa ada juga langsung ke rumah juga. Oh bisa juga ke rumah? Iya. Aha. Dan, Dan ini di toko juga ada. oh, ada toko juga. Di mana tuh tokonya? Di Jalan Tanjung Barangan. Oh di situ. Jadi semuanya ready setiap hari ya. Tapi harus Oke promosi baik. juga. Dan tentunya juga Mancik-Bicik dulur-dulur mengenai peran dari Palembang Bangkit Ya, juga ya. kita pengen tahu nih Pak Idham. Kalau ada teman-teman penggiat UMKM lainnya yang belum bergabung nih Ya. untuk menjadi binaan dari Palembang Bangkit bagaimana tuh? Nah, jadi begini. Jadi tadi sudah saya tawarkan bahwa yang belum bergabung bergabunglah. Nanti bisa menghubungi kita, kemudian bisa menghubungi kantor kita di depan RRI ini, kemudian juga Oh, ada bisa ya? ke posko. Aha. Posko kita ada di Jalan Kapten Anwar Sastro. Oke. Dan itu memang kita khususkan untuk di situ untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya. Nah, lalu bergabung nanti lengkapi saja apa usahanya, melampirkan fotokopi KTP, kemudian usahanya apa, kalau sudah ada labelnya disampaikan. Nah, lalu juga kalau sudah PERT lampirkan, tapi kalau belum ada PRT dan perizinan lain, Bisa dibantu. insya Allah kita akan bantu, Akan dibantu ya. untuk mengurus untuk kemudahan-kemudahan itu. Ya. Begitu. Ya. Oke, baik dan sudah di penghujung perjumpaan kita pengen CR ini mungkin bisa menyampaikan Instagram dari usahanya apa, Ya. Facebook mungkin juga yang digunakan atau bisa di nomor WhatsApp juga. Jadi untuk pendengar kita yang penasaran, pengen coba produk dari CR ini
bisa langsung pesan begitu. Di mana Boleh. tuh? Ada yang lebih enaknya lagi kerupuk jengkol. Ada kerupuk jengkol juga tuh. Asli, bukan dicampur dengan itu ya. Asli jengkol ya. Iya, Kak. Itu dari Pariaman Padang ya. Nah, itu tuh jengkolnya memang benar-benar yang kalau bahasa di sini kame dia. Kame. Wah. Kame itu artinya lah renyah, bukan? Bukan ya? Lebih pulen gitu. Oh, pulen. Kayak gitu ya. Nah, jadi kalau mau pesan kerupuk jengkol atau sanjay bisa ke Cek Rini di nomor 0851 4721 1205. Nah, kalau di Facebooknya Rini Riva Rama Satria. Oke, itu tidak sistem PO tidak ya? Bisa juga sistem Bisa PO. Bisa kalau seandainya barangnya kebetulan sudah habis. habis. Ya. Oke. Nah, kalau buat yang ukuran packagingnya itu kemasannya dari berapa ke berapa tuh? Ada yang 500 gram mungkin. Iya betul, ada yang 500 gram, ada yang setengah. Kalau yang sekilo jarang ya. Jarang ya. Paling banyak yang 500 gram gitu ya. 500 gram atau yang Paling kecil berapa tuh seperempat. biasanya tuh? Seperempat. Iya. Oke, baik. Dan 3 semuanya on, tuh 3 on ya. 3 on ada juga. Itu Karena siapa yang sungguh-sungguh kata Allah, ya dia akan berhasil. Iya. Amin. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadi semangat juga ya Ya, buat mudah-mudahan Cak Rini dan juga buat teman-teman Iya, UMKM betul. lainnya juga. Iya. Iya. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Cak Rini ya atas bincang-bincangnya. Oh, foto-foto dulu ini ya. Biarkanlah ya foto, kita masih tetap closing ini ya. Dan juga terima kasih juga buat Pak Idham Riano Esos baik. dengan apa yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi apa ya kayak ibadah juga. Bisa menjadi penyemangat juga untuk Amin. teman-teman yang ada di bawah binaan Palembang Bangkit. Amin, Dan amin. karena waktu kita sudah di penghujung, kita harus berpisah. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ya, Dan terima Mancibicek kasih. dulur-dulur, kita bakal ketemu lagi di lain kesempatan. Dan Kulo Ilham bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.